Kejutan besar terjadi di ajang Yeosu NH Nonghyup Cup 2025. Tim voli putri Red Sparks harus menelan kekalahan pada laga perdana Grup B melawan IBK Industrial Bank of Korea Altos. Pertandingan yang berlangsung di Jinam Gymnasium Senin 22 September 2025 itu berakhir dengan skor 1-3, 25-16, 20-25, 22-25, dan 20-25. Hasil ini cukup mengejutkan banyak pihak. Dalam 5 pertemuan terakhir melawan IBK Altos, Red Sparks selalu mendominasi dengan 4 kemenangan dan hanya sekali kalah. Namun kali ini, skenario berbeda terjadi. IBK tampil dengan mentalitas baru, sementara Red Sparks terlihat kehilangan ketajaman, terutama di momen-momen penting. Pemain muda IBK, Yuk Soyoung, menjadi bintang utama dengan torehan 17 poin. Penampilannya yang konsisten dari awal hingga akhir pertandingan benar-benar membuat Red Sparks kewalahan. Padahal, Red Sparks sempat mengawali pertandingan dengan percaya diri. Pada set pertama, mereka langsung tancap gas. Kombinasi serangan keras Lee Seung-woo dan open attack Jung Ho-young membawa Red Sparks unggul jauh. Saat kedudukan 21-16, dominasi Red Sparks semakin tak terbendung. Mereka akhirnya menutup set pembuka dengan skor meyakinkan 25-16. Namun keunggulan itu tak bertahan lama. Memasuki set kedua, IBK Altos mulai menemukan ritme permainan mereka. Tertinggal 6-9, pelatih IBK melakukan keputusan penting dengan memasukkan setter veteran Kim Ha-kyung. Pergantian ini terbukti menjadi titik balik pertandingan. Kim Ha-kyung membawa stabilitas pada alur serangan IBK. Umpan-umpannya yang presisi memudahkan para spiker untuk mengeksekusi. Choi Jong-min tampil tajam, sementara Yuk Seo-young mulai mendulang poin. 3 angka beruntun dari Yuk menjadi penentu kemenangan IBK di set kedua dengan skor 25-20. Pertarungan semakin sengit di set ketiga. Kedua tim saling kejar poin hingga skor sama kuat 16-16. Namun di saat genting, IBK kembali menunjukkan keunggulan mental. Smash lurus Choi Jong-min disusul servis ace Kim Ha-kyung membuat Red Sparks kehilangan momentum. IBK menutup set ketiga dengan skor 25-22. Masuk ke set keempat, Red Sparks mencoba bangkit. Trio penyerang mereka, Lee Seung-woo, Park Hae-min, dan Jeon Da-bin ditopang oleh duo middle blocker timnas, Jung Ho-young dan Park Eun-jin. Namun agresivitas IBK sulit dibendung. Yuk So-young kembali jadi mimpi buruk bagi pertahanan Red Sparks. Poin-poin krusial terus lahir darinya. Belum lagi tambahan servis ace dari Lee So-young yang memastikan IBK menutup set keempat dengan skor 25-20. Dengan hasil ini, IBK Altos meraih kemenangan penuh 3-1. Meski kalah, Red Sparks tidak tampil buruk. Lee Seung-woo masih jadi motor serangan dengan torehan 18 poin, disusul Park Hae-min dengan 14 poin. Namun, daya dobrak mereka tidak cukup untuk mengatasi variasi serangan IBK. Kehilangan fokus di momen krusial menjadi faktor utama Red Sparks gagal mempertahankan keunggulan awal. Kekalahan ini terasa semakin pahit karena menjadi catatan perdana Red Sparks pada turnamen resmi setelah ditinggal bintang asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Musim lalu, kehadiran Megawati membuat Red Sparks menjelma jadi tim yang disegani, bahkan mencatatkan pencapaian Hestia di Liga Voli Korea. Namun kini, tanpa Megatron di garis serang, Red Sparks seolah kehilangan taringnya. Turnamen KOFO Cup sendiri merupakan ajang pramusim sebelum bergulirnya Liga Voli Korea 2025-2026 pada Oktober mendatang. Bagi Red Sparks, hasil ini bisa menjadi bahan evaluasi penting. Ketiadaan Megawati menuntut tim untuk mencari sosok baru yang bisa menjadi mesin poin andalan. Di satu sisi, kemenangan IBK Altos juga menandai lahirnya generasi baru. Penampilan gemilang Yuk So-young seolah menjadi jawaban bahwa IBK masih punya masa depan cerah. Pemain muda itu tak hanya mencetak poin, tapi juga menunjukkan keberanian mengambil peran besar di laga penting. Sementara Red Sparks, meski harus menelan kekalahan, masih punya waktu memperbaiki diri. Kehadiran Lee Seung-woo dan Park Hae-min bisa jadi kunci. Ditambah pengalaman Jung Ho-young dan Park Eun-jin di sektor tengah, mereka tetap berpotensi tampil mengejutkan di musim reguler nanti. Kekalahan Red Sparks dari IBK Altos bukanlah akhir dari segalanya.
Justru ini menjadi pengingat bahwa setelah era Megawati, tim harus menemukan identitas baru. Pertandingan ini seolah memberi sinyal, Liga Voli Korea 2025-2026 akan penuh dengan kejutan, drama, dan persaingan sengit. Satu hal yang pasti, publik masih menantikan bagaimana Red Sparks bangkit dan bagaimana IBK Altos mempertahankan performa gemilang mereka. Di lapangan, semuanya masih bisa berubah, namun malam itu, Jinam Gymnasium jadi saksi ketika Red Sparks takluk dan bintang baru IBK bersinar terang.